Licia demi kakak kelasnya. Ketika dia bersiap untuk menceraikan saya, dia mengalami kecelakaan mobil dan jatuh koma. Tetapi jiwanya terus terperangkap di sampingku, dan aku pura-pura tidak melihatnya. Dokter mengatakan dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kakak kelasnya segera menjauhkan diri dan dengan cepat mengumumkan hubungan dengan orang lain. Kemudian, Licia sadar. Dia muncul kembali di bawah tatapan tenang Licia dan berkata dengan lembut dan penuh kasih sayang, "Licia, akhirnya kau bangun. Aku sudah menunggumu selama ini." Aku melihat Licia di Icu yang tubuhnya penuh dengan berbagai macam selang. Tidak sadarkan diri. Hatiku tidak bisa menahan perasaan gembira yang menyedihkan. Lihatlah, inilah balasan yang diterima oleh orang yang mengkhianati ketulusan. Dokter mengatakan bahwa dia mengalami cedera otak yang serius. Kemungkinan untuk bangun relatif kecil. Kurang dari 5%. Kakak kelasnya, Mei Jibo, mengetahui berita itu. Kemudian datang ke rumah sakit dan melirik dengan jijik. Ada keterasingan dalam kata-katanya. Dan meninggalkan harapan. Semoga cepat sembuh. Dia tidak pernah datang lagi setelah itu. Dia mungkin lupa bahwa Licia mengalami kecelakaan mobil karena dia. Setengah tahun yang lalu. Tepat sehari sebelum Licia akan menceraikan saya. Karena panggilan telepon dari Mei Jibo yang mengatakan bahwa dia mabuk di pesta. Dan tidak bisa pulang. Licia tidak peduli dengan cuaca buruk dengan hujan badai dan angin kencang. Dan mengemudi untuk menjemputnya. Dan akhirnya mengalami kecelakaan beruntun. Ketika saya menerima telepon dan bergegas ke rumah sakit. Yang saya hadapi adalah lembaran demi lembaran pemberitahuan kondisi kritis yang tipis. Tidak ada yang bisa memahami perasaan saya saat itu. Di satu sisi, saya berharap dia mati begitu saja. Di sisi lain, saya dengan jahat berpikir bahwa mati seperti ini terlalu murah. Aku tidak tahu hasil seperti apa yang aku inginkan. Aku hanya berharap penderitaan yang kualami. Dia juga harus mengalaminya semuanya dengan baik. Tapi sekarang dia tertidur di rumah sakit dan menjadi seorang vegetatif. Dan Mei Jibo yang paling dicintainya juga tidak menginginkannya lagi. Sebenarnya, saya pernah bertemu Mei Jibo secara tidak sengaja di sebuah restoran. Pengingat yang baik hati telah mengingatkannya. Kata dokter, jika orang penting dalam hatinya, lebih sering menemaninya, lebih sering berbicara dengannya, mungkin peluang untuk bangun akan lebih besar. Dia tersenyum acuh tak acuh. Apa hubungannya dengan saya? Mengapa saya harus menyia-nyiakan masa muda yang indah pada orang yang tidak ada hubungannya dengan saya? Jibadda, kaulah suaminya. Orang yang seharusnya menemaninya adalah kamu, bukan orang yang tidak ada hubungannya. Aku membacanya dalam hati, 4 kata ini. Merasa sangat ironis. Ketika dia menyuruh Licia meninggalkanku yang demam 40 derajat untuk menemaninya merayakan ulang tahun, dia tidak mengatakan tidak ada hubungannya. Dia ingin Licia mengajukan cerai padaku. Dan ketika bersamanya, dia juga tidak mengatakan tidak ada hubungannya. Tetapi ketika Licia mengalami kecelakaan mobil karenanya, menjadi vegetatif. Dia mengatakan tidak ada hubungannya ketika dia membutuhkan teman dan perawatannya. Aku menatapnya dengan tenang. Mei Jibo, jangan lupa. Dia menjadi seperti ini karena menjemputmu yang mabuk di pesta. Mendengar ini, dia langsung malu dan marah. Membalas dengan keras. Apakah aku memaksanya dengan pisau dan pistol untuk menjemputku? Jelas dia sendiri yang menginginkannya. Terlalu banyak berpikir. Ingin menjemputku? Tidak beruntung. Mengalami kecelakaan mobil. Menjadi orang vegetatif yang hidup dan mati. Jangan harap bisa menyalahkanku. Aku tidak berbicara lagi. Menatapnya dengan tenang. Bayangan punggung yang tergesa-gesa pergi seperti menghindari nasib buruk. Juga menunggu orang vegetatif yang mungkin tidak akan pernah kembali. Tentu saja Mei Jibo tidak mau. Aku memiringkan kepalaku, mataku seolah-olah tidak sengaja melewati sisi tubuhku. Ekspresi jiwa yang telah mengikutiku begitu lama. Dengan tatapan tidak percaya dan alis yang berkerut erat. Dia pasti sangat menderita sekarang. Licia tidak tahu.
Aku bisa melihatnya pada minggu kedua setelah kecelakaan mobil itu. Aku tertidur secara tidak sengaja saat menangani pekerjaan di ruang kerja. Angin malam bertiup masuk dari jendela yang tidak pernah tertutup, membangunkanku. Dalam pandangan kabur, aku melihat Licia bersandar dengan ekspresi sedih di samping rak buku perceraian yang penuh dengan buku. Syal putih sesekali melayang lembut di depannya. Kantuk langsung menghilang. Aku bahkan lupa bereaksi. Tetap berbaring di meja dengan mata setengah terbuka. Setelah sekian lama, aku menelepon rumah sakit. Berita yang kudapat adalah, kondisi Nyonya Li hari ini normal. Situasinya tidak memburuk. Tetapi tidak ada tanda-tanda akan bangun. Setelah menutup telepon dengan tenang, aku berkedip. Baru kusadari seluruh tubuhnya sedikit transparan. Jadi aku bangkit berdiri di atas karpet lembut. Perlahan berjalan ke arahnya. Berpura-pura tidak melihat apa-apa. Mengulurkan tangan menembus tubuhnya. Mengambil rak buku. Risiko di kotak kedua. Beberapa kali aku memegang buku dan berbalik kembali ke kursi. Dalam beberapa langkah pendek, emosiku berubah. Dari ketakutan hingga keterkejutan. Lalu menjadi perubahan yang tenang dan drastis. Jiwa Licia meninggalkan tubuhnya dan terperangkap di sisiku. Tidak hanya itu. Aku juga bisa mendengar suaranya. Karena ketika aku mengambil surat perjanjian perceraian yang disiapkan pengacaranya, aku mendengar dia mencibir, "Jibada. Kamu pasti sangat senang sekarang. Aku tidak sadarkan diri. Tidak bisa bercerai denganmu. Benar-benar seperti yang kamu inginkan." Dia bilang seperti yang kuinginkan. Dia pikir aku terus mengganggunya. Tidak melepaskannya. Sampai dia setuju untuk bercerai. Dia tidak rela dan tidak menyerah. Tapi kenyataannya, aku benar-benar berencana untuk melepaskannya. Senang? Tidak senang? Aku juga ingin membuatnya tidak senang. Jadi aku membuatnya mendengar sendiri bagaimana Dr. Meiji menjauhkan diri darinya dalam adegan di koridor. Mengingat suara langkah kaki perawat yang sangat ringan. Aku diam-diam masuk ke Su. Berjalan ke sisinya. Harus kuakui. Bahkan jika dia hanya mengenakan pakaian pasien. Rambutnya lepek dan lembut. Berantakan. Dengan wajah pucat. Terbaring di tempat tidur dengan sakit. Licia masih sangat cantik. Bulu mata yang tebal dan indah memproyeksikan bayangan di bawah kelopak matanya. Di bawah batang hidungnya yang mungil. Ada bibir yang penuh. Dan pas. Bentuk wajah oval yang standar. Karena koma. Menjadi lebih kurus. Tetapi masih merupakan perpaduan antara kepolosan dan keseksian. Namun, aku menyukai Licia dan bersamanya. Bukan karena wajahnya itu. Lagi pula, semakin indah sesuatu, semakin berbahaya. Aku mengerti prinsip ini. Oleh karena itu, ketika kami berpartisipasi di pernikahan yang sama, masing-masing sebagai pendamping pria. Ketika pertama kali bertemu sebagai pendamping wanita, aku mengklasifikasikannya sebagai barang berbahaya. Kecuali ketika dia ketumpahan minuman. Dengan sopan memberinya tisu dan tidak banyak kontak dengannya. Tetapi tidak bisa dihindari. Segera kami bertemu untuk kedua kalinya. Karena aku menyelamatkan seorang wanita tua pingsan saat jogging di taman pada sore hari, nenek Licia. Mulai dari Licia untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Mulai makan. Frekuensi pertemuan kami menjadi lebih sering. Xiaoyu terjebak di gedung magang. Akan kebetulan bertemu Licia yang lewat. Dan kemudian diantar pulang olehnya. Kegiatan yang diikuti teman-teman saat liburan adalah pesta ulang tahun Licia. Menghadapi lilin yang menyala. Dia berharap hubungannya lancar. Dengan banyak kebetulan, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi aku mulai menghindar dengan sengaja. Tetapi Licia tidak hanya tidak memperhatikan keterasinganku, tetapi malah semakin mendekat. Hingga aku tidak bisa menghindar lagi. Dengan enggan bertanya apa yang ingin dia lakukan. Dia kemudian berkata dengan mata berbinar dan nada bicara. Berpura-pura tidak bertanya padaku. Lichida, aku mengejarmu.
Tidak merasakannya? Aku tidak tahu mengapa Licia menyukaiku. Tetapi sejak saat itu, dia tidak lagi dengan hati-hati menyembunyikannya. Tetapi malah melancarkan serangan dahsyat padaku secara langsung. Aku melawan. Kedekatannya, berusaha, menjaga hati. Tapi saat itu Licia cantik, dewasa, humoris dan lucu. Dan masih sepenuh hati. Hanya kelembutan dan perhatian seperti itu untukmu. Sejujurnya, bagiku yang belum pernah berkencan dengan seorang gadis, agar tetap tidak terpengaruh, hampir tidak mungkin. Jatuh cinta hanyalah masalah waktu. Kesempatan untuk setuju bersamanya adalah pada hari Valentine, aku minum banyak anggur di meja makan untuk menyelesaikan kontrak. Ketika aku hendak pergi setelah selesai, aku tidak sengaja bertemu dengan sebuah keluarga yang sedang makan malam di sebelah. Ayahku dan selingkuhannya serta anak haramnya. Awalnya, aku tidak peduli. Berencana, pura-pura tidak melihat. Tetapi anak haram itu bersikeras untuk berbicara dengan keras. Kak, apakah kamu tidak menyapa ayah ketika kamu melihatnya? Kemudian ibunya juga menimpali. Ya, Jibada, ayahmu masih sangat merindukanmu. Duduk dan makan bersama. Aku berhenti dan menoleh untuk melihat. Keluarga 3 orang yang membunuh ibuku tertawa. Bagaimana mereka masih bisa makan? Apakah kamu tidak takut ibuku mati dengan mata terbuka dan datang mencari kalian di malam hari? Mungkin karena terprovokasi oleh kata-kataku. Dia kemudian bangkit dan menunjukku. Kau anak durhaka. Diam kau. Aku tidak punya anak sepertimu. Belum selesai berbicara, wanita di sampingnya mengambil segelas anggur dan menyiramkannya ke wajahku. Detik berikutnya, sesosok tubuh muncul di belakangku dan menuangkan segelas anggur padanya juga. Itu adalah Licia yang tiba-tiba muncul. Dia berdiri di depanku, tersenyum dingin, mengucapkan sebuah kalimat. Membunuh? Selamat makan, para pembunuh. Kemudian menarik tanganku keluar dari restoran. Di malam hari yang berkilauan dengan lampu, Licia dengan hati-hati menyeka anggur dari wajahku dengan tisu tanpa menyebutkan ketidaknyamanan tadi. Jujur, ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun seseorang berdiri di depanku dalam sikap melindungi. Pasangan di pinggir jalan datang dan pergi. Entah berapa lama berlalu, suasana hening itu pecah. Nada bicara Licia sangat biasa. Seolah bertanya apakah aku ingin makan bersama. Dia bertanya apakah aku, teman sekelas Jibada, ingin merayakan hari Valentine bersama? Hingga hari ini, aku masih bisa mengingat getaran tunas di hatiku saat itu yang muncul dari dalam tanah. Aku menatap matanya yang tulus dan menurutinya. Aku memutuskan bahwa itu adalah dia. Jadi aku menatapnya dengan mata tersenyum. Baiklah. Dia tertegun sejenak. Tiba-tiba tersenyum. Kemudian mengeluarkan coklat dari tasnya. Membuka satu dan memasukkannya ke mulutku sambil menatapku dengan penuh harap. Buatanku sendiri. Manis tidak? Aku tersenyum, sangat manis. Aku pikir itu akan selalu semanis itu di masa depan. Saat itu aku terlalu bodoh dan naif. Berpikir bahwa masa depan ini akan selamanya sampai Megibbo kembali ke negara itu. Aku baru tahu bahwa batas waktu untuk masa depan adalah sebelum dia muncul, setelah Megibbo muncul. Semua janji dan sumpah menjadi lelucon. Aku pernah melihat banyak sekali jawaban di internet tentang seberapa kuatnya daya rusak seorang wanita yang dicintai dan tidak bisa didapatkan. Tetapi deskripsi detail dari ribuan jawaban tidak sebanding dengan tatapan Licia pada Megibbo. Kisah yang sangat klise. Megibbo adalah wanita yang dicintai dan tidak bisa didapatkan oleh Licia. Setelah dia memilih untuk bersama wanita lain dan sakit di luar negeri, Licia selalu merindukannya. Dan aku hanyalah umpan meriam di jalan hidupnya. Licia hanya memiliki satu kerabat. Neneknya pingsan saat itu karena kanker perut. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan dalam hidup ini adalah Licia. Jadi dia berharap bisa melihatnya menikah.
Aku dipilih oleh Li Xia untuk menjadi alat untuk membuatnya merasa tenang. Tapi nenek Li Xia sangat menyukaiku. Dia juga sangat baik padaku. Apa yang kurasakan dari Li Xia? Cinta itu palsu. Namun, kasih sayang yang diberikan neneknya kepadaku adalah nyata. Saat dia membuatkan kue osmanthus kesukaanku, dia menyiapkan pakaian untukku untuk setiap musim sebelumnya. Dan akan membelaku saat aku dan Li Xia bertengkar. Kemudian dia bertanya pada Li Xia dengan wajah datar. Apa salah Xiaoda? Bukankah dia melakukan ini semua untukmu? Bahkan sebelum dia meninggal, dia berkata kepadaku. Menikahi gadis ini, kamu menderita. Xiaoda, selama kalian berdua baik-baik saja, aku akan tenang. Saat itu, Li Xia dengan mata merah memegang erat tanganku. Berjanji akan melakukannya, pasti akan melakukannya. Kemudian dia bertemu kembali di sebuah pesta 8 bulan setelah nenek pergi. Magie yang kembali ke negara itu setelah putus menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena hal kecil. Saat makan malam bersama, aku menyebutkan bahwa setelah hujan badai yang tiba-tiba di siang hari, ada pelangi ganda di langit. Dan semua orang di lingkaran pertemanan memposting foto yang mereka ambil. Konon munculnya pelangi ganda. Melambangkan kabar baik akan datang. Setelah mengatakan itu, aku bertanya apakah dia melihatnya, tetapi dia tidak menjawab. Karena setelah beberapa detik melamun, dia menyadari aku berhenti makan. Dan menatapnya dengan tenang. Li Xia yang dulu tersenyum dan bertanya padaku. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku berkata, tidak ada yang penting. Saat masih sekolah, setiap kali aku menemui soal pilihan ganda yang tidak bisa kujawab, aku selalu bisa menebak jawaban yang benar dengan akurat berdasarkan intuisiku. Aku tidak menyangka bahwa keterampilan yang dulu kubanggakan ini suatu hari akan kugunakan pada Li Xia. Dan hampir tidak bisa kukendalikan. Aku menduga bahwa beberapa detik Li Xia melamun adalah karena seorang pria, dan ternyata benar. Itu Magie. Dia adalah senior Li Xia di universitas. Li Xia dulu belum dewasa seperti sekarang. Cantik. Hanya seorang mahasiswi biasa. Dan benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Seorang wanita kaya yang juga menyukai Magie dan berasal dari keluarga kaya. Jadi tanpa keraguan dia kalah. Tetapi dia mungkin tidak menyangka bahwa Magie suatu hari akan putus dan kembali ke negara itu. Dan dia juga telah berhasil berubah. Mungkin semuanya baik-baik saja. Dulu berpisah hanya agar nanti bisa bertemu di saat yang terbaik. Aku tidak tahu seberapa besar Li Xia mencintai Mei Jibo. Sampai dia berhasil membawanya pergi dari sisiku berulang kali. Tanpa peduli. Dia sudah berstatus sebagai seorang istri. Hanya dengan satu kalimat ringan bahwa dia ingin bersama Li Xia. Sudah cukup untuk menghancurkan pernikahanku. Menghancurkanku. Mulai dari keraguan awal hingga pertanyaan kemudian. Sampai akhirnya memohon dan histeris. Li Xia dengan jijik mendorongku. Penampilanmu saat ini benar-benar menjijikan. Malam itu, aku berdiri di balkon sepanjang malam. Air mata membasahi satu demi satu puntung rokok. Memahami satu hal, Li Xia benar. Aku juga jijik dengan diriku yang seperti ini. Jadi aku menyerah pada Li Xia. Ketika dia sekali lagi menyebutkan tentang perceraian. Aku bertanya padanya. Selama 4 tahun bersamaku ini, apakah ada satu saat pun kamu tulus? Dia dengan tidak sabar menghindari tatapanku. Berkata, tidak, aku menunduk dan terdiam beberapa detik. Dengan tenang menyetujui perceraian. Dia tampak sedikit terkejut. Menatapku dengan waspada dan bertanya. Trik apa lagi kali ini? Ya. Sebelumnya beberapa kali aku beralasan dengan tiba-tiba sakit. Mobil rusak di tengah jalan. Terus menunda batas waktu. Satu-satunya saat. Ketika aku akhirnya benar-benar ingin bercerai dengannya. Dia justru mengalami kecelakaan mobil dan koma karena Mei Jibo. Kemudian, dia menemukan bahwa Mei Jibo tidak hanya dengan tegas meninggalkannya. Tetapi juga berbalik dan kembali berhubungan dengan mantan kekasihnya. Kudengar dulu alasan Mei Jibo putus.
Dan kembali ke negara ini adalah karena pacar cantiknya yang kaya berselingkuh dengan cinta pertamanya. Keduanya berkali-kali bertengkar karena hal ini dan akhirnya putus. Namun, ada pepatah mengatakan, apa yang tidak didapatkan akan selalu diingat. Apa yang hilang akan disesali dan dicoba untuk diperbaiki. Jadi, ketika Meijibo kembali ke negara ini dan menghubungi Licia, berulang kali muncul di acara yang sama. Selangkah demi selangkah mendekati satu sama lain. Bai Fumei juga kembali ke negara itu untuk mencarinya. Sulit dikatakan. Meijibo dalam berinteraksi dengan Licia. Apakah ada kemungkinan kecil untuk sengaja memprovokasi Bai Fumei? Bagaimanapun juga, Licia dulunya adalah pesaingnya. Dan tepat ketika Licia untuk saat Meijibo ingin menceraikan saya. Juga Bai Fumei. Saat-saat paling gila menyesal dan berusaha kembali. Melakukan banyak hal romantis dan ekstrim seperti permintaan maaf dengan drone. Setelah mengirim cincin di lautan bunga dan minum alkohol. Meijibo yang melukai diri sendiri hanya dia melihat. Terus bersama Licia. Kemudian, tidak lama setelah dia mengalami kecelakaan mobil dan koma. Ketika Bai Fumei sekali lagi menghancurkan layar emas besar untuk meminta maaf dan menyatakan cintanya. Dia setuju untuk kembali bersama. Tidak ada yang tahu peran apa yang dimainkan Licia di antara mereka. Tetapi Bai Fumei memang mengunjungi Licia di rumah sakit sekali. Dan berkata dengan gembira. Meskipun mungkin tidak benar untuk berpikir seperti ini. Tapi aku sangat berterima kasih atas kecelakaan mobil malam itu. Licia. Kali ini aku menang lagi dari Licia. Saat itu tepat di belakangnya. Menatapnya dengan wajah muram. Tidak peduli hidup dan matiku, Jibada. Kan? Aku berbaring terlalu lama. Membuatmu lupa bahwa kamu sudah menikah. Jauhi wanita itu dariku. Wanita yang dia maksud adalah seorang peserta magang yang kubawa. Bernama Liu Ruyan. Di antara semua peserta magang yang kubawa. Dia adalah satu-satunya yang tidak memanggilku Direktur Ji dengan sopan. Tetapi langsung memanggilku Jibada dengan nama lengkap. Dan juga yang paling menonjol di antara yang lain. Sebenarnya aku tidak peduli dengan sebutan mereka kepadaku. Lagi pula, suara Liu Ruyan jernih dan bersih. Saat memanggil Jibada. Tidak membuat orang merasa tersinggung. Tapi Licia tidak berpikir demikian. Setiap kali Liu Ruyan muncul di dekatku, dia akan menunjukkan sisi yang belum pernah kulihat. Berteriak dengan marah. Jibada. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat niatnya tidak murni? Mendengar itu, aku akan mendongak. Melihat Liu Ruyan yang bersih, cerdas, patuh, dan sopan. Duduk dengan tenang dan bekerja di samping. Aku tidak mengerti apa yang membuat Licia begitu cemas. Tentu saja. Aku bukan lagi anak laki-laki yang belum berpengalaman dan juga tidak buta. Tentu saja aku bisa melihat apa yang dipikirkan Liu Ruyan. Dia menyukai penampilanku, Liu Ruyan. Yang sangat populer di kalangan anak laki-laki saat ini. Kepribadiannya yang imut juga tahu kapan harus bermanja. Dan lebih tenang dari siapapun saat harus tenang. Sejak aku mengenalnya. Aku hampir tidak pernah melihatnya kehilangan kendali emosi. Bahkan jika seorang rekan kerja secara tidak sengaja merusak rencana yang telah dia kerjakan dengan susah payah. Dia masih bisa menghabiskan sarapannya dengan tenang. Lalu dengan tenang memilih cara tercepat. Untuk memulihkan atau membuatnya kembali. Setelah menyelesaikan masalah, dia akan berkata kepada rekan kerja yang penuh penyesalan dan khawatir. Tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Satu-satunya saat aku melihat ekspresi panik di wajahnya.
adalah ketika kami pergi bersama untuk membahas proyek kerjasama. Setelah itu dia pergi mengambil mobil. Karena aku sakit kepala setelah minum, aku beristirahat di kamar pribadi sebentar. Bersiap untuk pergi menemuinya. Tetapi di tengah jalan bertemu dengan seorang pelaku kesalahan. Padahal dia yang menabrakku. Namun malah memanfaatkan mabuknya untuk bertindak kasar dan tidak masuk akal. Menghalangiku dan memintaku meminta maaf. Sejujurnya, jika saat aku baru lulus, aku pasti akan ketakutan dan panik. Lalu dengan hati-hati meminta maaf. Tapi aku bukan itu. Jadi aku akan mengabaikannya. Dan berbalik pergi. Kemudian, saat dia dengan marah ingin membenturkan botol bir ke arahku, aku meraih pergelangan tangannya dengan kuat. Dan menahannya dengan erat. Karena terlalu kuat, botol bir itu pecah di atasnya. Dengan suara keras, langsung meledak. Saat Liu Ruyan menemukanku. Roknya yang bersih dan rapi. Sayangnya terkena debu. Dan dia belum menyadarinya. Berharap aku terluka oleh pecahan kaca. Sambil terengah-engah, meminta maaf padaku dengan tangan yang berdarah. Maaf. Aku terlambat. Aku tersenyum tipis padanya. Tidak terlambat, tepat waktu. Kemudian dia membelikan perban untukku dan mengantarku pulang. Dalam perjalanan pulang, sambil melihat keluar jendela, aku berkata dengan nada ringan, Liu Ruyan. Aku sudah menikah. Dia tidak menunjukkan keterkejutan. Dan melihat ke depan dengan santai berkata, aku tahu. Tapi ku dengar kau akan bercerai. Kedua kalimat percakapan ini adalah satu-satunya saat kami berbicara tentang urusan pribadi sejak kami saling mengenal. Semuanya adalah fakta. Dan tidak ada yang melanggar batas atau tidak pantas. Jadi kemarahan Licia membuatku bingung. Aku jelas tidak melakukan apapun. Dan dia jelas tidak mencintaiku. Mengapa dia marah? Namun, itu tidak penting. Karena emosinya apapun, termasuk dirinya, tidak akan memengaruhiku lagi. Aku terus mempertahankan hubungan rekan kerja yang normal dengan Liu Ruyan. Hingga hari ini saat memeriksa lokasi acara. Tata letak lokasi, perancah yang dibangun tiba-tiba runtuh. Liu Ruyan dengan cepat mendorongku dan menggantikanku menerima rasa sakit karena tertimpa. Aku tidak apa-apa. Hanya lengannya yang sedikit lecet. Sementara Liu Ruyan, pinggang samping, dan betis mengalami luka memar dengan tingkat yang berbeda-beda. Aku ikut ambulans ke rumah sakit. Dengan hati yang mencelos. Akhirnya menunggu hasil pemeriksaannya. Mendengar dokter mengatakan dia tidak apa-apa. Dan hanya perlu istirahat di rumah. Saat itulah aku menerima telepon dari dokter yang merawat Licia dan tiba-tiba menyadari bahwa ketika aku dan Liu Ruyan jatuh bersama, Licia, yang selalu panik di belakangku, dengan tergesa-gesa memanggil beberapa nama, menghilang. Pada saat yang sama, suara dokter datang dari telepon. Baru saja kami memberikan Qi, energi vital, kepada pasien wanita Gu. Saat diperiksa, kami menemukan kondisinya membaik. Dan ada tanda-tanda akan bangun dari obat. Aku memegang telepon yang sudah kututup. Berdiri di tempat untuk beberapa saat, lalu pergi. Aku berdiri di depan Licia yang masih tertutup mata dan tertidur. Tertawa mengejek. Bahkan dengan peluang kurang dari 5%, dia bisa bangun. Aku tidak tahu apakah Licia akan bangun. Namun, setengah bulan setelah aku meninggalkan rumah sakit hari itu, aku mendengar hal lain. Mei Jibo putus lagi. Sudah lama sekali. Dulu sekali pernah melihat sebuah berita tentang dia berselingkuh berkali-kali. Sehingga pacar kayanya putus dengannya tidak lama setelah mereka kembali bersama, dan terlibat dengan seorang selebriti internet kecil yang tidak dikenal. Dan ingin putus dengannya. Hal ini tidak mengejutkan. Yang benar-benar mengejutkanku adalah Mei Jibo yang dulu pergi dengan anggun. Dengan citra dewa pria yang dingin dan tinggi. Di tempat kerja yang lemah. Tanpa menghiraukan citranya, dia mengutuk dengan kasar. Sambil memohon dengan rendah hati berulang kali. Melihat adegan itu terasa familiar. Itu seperti diriku yang dulu,
yang hanya mencengkeram erat Licia dan tidak mau melepaskannya. Aku seperti itu. Seperti orang gila dengan gangguan jiwa. Salah satu kejadian yang paling berkesan adalah pada hari ulang tahunku. Aku bertemu dengannya dan Meibo di kedai kopi, mengobrol dengan gembira seolah dia tidak akan melakukan perjalanan bisnis. Saat itu, seluruh tubuhku seolah-olah disiram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seember air es ke jantung. Namun seolah-olah dipanggang di atas api yang berkobar. Terlepas dari pertimbangan, bergegas maju. Menyingkirkan semua yang ada di meja di depan mereka. Mei Xia segera berdiri. Dengan marah. Menanyai saya dengan kata-kata kasar. Apakah kamu gila? Meiji. Aku tersenyum anggun. Menatap Licia. Bagaimana bisa kamu menikahi pria seperti ini? Kewarasan Licia benar-benar hancur. Aku mengangkat tangan dan meninjunya. Atau menikahi wanita simpanan yang menghancurkan keluarga orang lain sepertimu. Kemudian Licia tanpa ragu mengangkat tangannya dan menamparku. Rasa manis langsung menyebar di antara bibir dan gigi. Malam itu, dia pertama kali menyebutkan perceraian Jibada padaku. Aku benar-benar sangat mencintai Licia dulu. Jadi, bahkan jika Lizzie memberitahuku, aku masih tidak rela melepaskan perasaan itu. Tidak tega? Terlebih lagi, aku tidak ingin mereka bahagia. Jadi pada akhirnya aku melukai diriku sendiri di sekujur tubuh. Sekarang, Meijibo juga merasakan penderitaan yang pernah kurasakan. Adapun dia yang bisa pergi begitu saja setelah putus terakhir kali. Kali ini adalah pilihan yang sangat berlawanan. Mau tak mau membuatku curiga. Karena jalan keluarnya. Ya, kepercayaan diri. Dia menggunakannya sebagai alat untuk memprovokasi wanita kaya. Licia tidak sadarkan diri. Komedinya masih berlanjut. Aku mengaduk kopi. Ketika aku berencana untuk menarik pandanganku, aku secara tidak sengaja melihat di sudut kerumunan. Ada sosok yang samar. Dengan tenang menyaksikan Meijibo dan Licia yang gila. Setelah beberapa hari, jiwanya muncul lagi. Hanya saja kali ini, dia tidak lagi terperangkap di sisiku. Namun juga tidak bisa mendekatiku lagi. Jarak 3 meter. Adapun posisi terdekat di mana dia bisa mendekatiku. Aku mengira setelah dia mendapatkan kebebasan, dia tidak akan lagi mengikutiku. Namun, aku tidak menyangka bahwa setelah itu setiap pagi ketika aku berangkat kerja, aku bisa melihatnya berdiri diam di dekat pohon ginkgo di dekat gerbang kompleks. Saat dia melihatku, dia tanpa sadar akan berjalan ke arahku. Kemudian seperti ditarik kembali ke tempat semula oleh kekuatan besar. Setiap kali dia akan berjalan ke arahku. Setiap kali dia akan ditarik kembali. Aku tidak tahu apakah dia, seperti hantu gentayangan yang berkeliaran di dunia ini. Apakah dia juga berharap seseorang bisa melihatnya? Tetapi suatu sore, ketika aku keluar dari toko kue, Wan Chun tersenyum dan melihat ke arahnya. Setelah gemetar, dia tampak sedikit bersemangat dan menggerakkan bibirnya. Melihat gerak bibirnya, dia mungkin memanggil Jibada. Kemudian aku membawa kue kecil yang dikemas dengan indah dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Melihatnya harus mundur selangkah demi selangkah. Sampai dia berhenti di posisinya sebelumnya. Dia melihat Liu Ruyan berjalan melewati tubuhnya ke arahku. Sejak kecelakaan itu, Liu Ruyan telah beristirahat di rumah. Selama itu, aku membawa bunga dan buah-buahan untuk menjenguknya sekali. Dan menanggung semua biaya pengobatan dan biaya mempekerjakan perawat. Dia tidak menolak. Hanya ketika aku bertanya apakah ada hal lain yang dia butuhkan, dia menatap mataku. Berkata, sebulan lagi adalah hari ulang tahunku. Sekarang dia sudah pulih. Dan kebetulan itu adalah hari ulang tahunnya. Aku membawa kue. Dengan tepat menepati janji. Menemaninya merayakan ulang tahunnya. Aku membawa Liu Ruyan berjalan menuju tempat parkir. Li Xia mungkin bersemangat. Apa yang akan kita lakukan? Melihat kerumunan orang yang datang dan pergi. Berteriak ke arahku. Jibada?
Kamu tidak akurat. Kamu kembali Jibada. Kamu kembali. Aku naik mobil tanpa ragu-ragu. Melihat penampilan Licia yang hampir hancur di kaca spion. Agak linglung. Mengingat hal-hal kecil satu persatu. Sampai dia bersama Licia. Tak lama kemudian, aku pindah ke perusahaan lain. Suatu malam aku harus bekerja lembur. Aku menyuruh Licia untuk tidak menungguku makan malam bersama. Setelah pulang kerja, aku dan rekan kerja berencana untuk makan camilan malam saja. Namun, tepat ketika aku baru saja masuk ke mobil, telepon Licia berdering. Melalui telepon, suaranya membawa senyum tipis. Tak berdaya namun lembut. Teman sekelas Jibada. Aku sudah menunggumu di bawah selama 3 jam. Dan kamu begitu saja meninggalkanku. Karena terkejut, aku melihat sosok Licia memeluk bekal di kaca spion. Segera turun dari mobil, berlari ke arahnya, memeluknya, bertanya mengapa dia tidak meneleponku. Harus sendirian di sini. Menunggunya menyandarkan tubuhnya dengan mesra ke dadaku. Sambil tersenyum berkata, tentu saja aku tidak berani mengganggu pekerjaan pacar tersayang. Pikiranku kembali ke sosok Licia yang mengecil di kaca spion. Hingga menjadi titik hitam. Aku mendengar Liu Ruyan bertanya, apa yang sedang aku lihat? Aku bercanda menjawab melihat sebuah lelucon. 15 menit kemudian, kami tiba di restoran yang telah dipesan. Meskipun ini untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi Liu Ruyan memesan makanan sesuai dengan seleraku. Tanpa ekspresi, aku mengalihkan pandanganku ke kue. Membuka kemasannya. Seketika tercium aroma jeruk yang manis. Setelah menyalakan lilin, aku mengangkat kue. Tersenyum dan mengucapkan selamat kepadanya. Selamat ulang tahunnya. Liu Ruyan. Cepat buat permohonan. Cahaya unik restoran lembut dan redup. Melalui nyala lilin yang berkedip. Agak sulit untuk melihat dengan jelas wajahnya. Tapi aku tahu. Dia menatapku dengan serius. Lalu menutup mata dan membuat permohonan. Aku berharap tidak akan terlambat lagi. Aku tidak bisa menahan tawa. Meletakkan kue. Mengangkat gelas anggur untuk menghormatinya. Kalau begitu, aku harap keinginanmu menjadi kenyataan. Kemudian, di akhir acara, aku sedikit mabuk. Kami berjalan di jalan di tepi sungai. Air sungai memantulkan cahaya lampu yang gemerlap. Aku diam-diam melihat sebentar. Lalu menghela nafas. Kedua kalinya berbicara tentang urusan pribadi dengan Liu Ruyan. Aku dengan jujur memberitahunya. Liu Ruya. Meskipun aku akan bercerai. Tapi kamu juga tahu dia mengalami kecelakaan mobil. Dan tidak sadarkan diri. Angin malam meniup poni di dahinya dengan lembut. Dia sama sekali tidak peduli dengan arti kata-kataku, sangat santai. Meletakkan Xiao Bei di pagar di tepi sungai. Memiringkan kepala dan menatapku dengan belak-belakan. Perceraian dan menjadi janda pada akhirnya akan ada hasilnya. Tepat ketika dia mengucapkan kalimat itu. Aku terkejut menemukan sosok Licia tidak jauh dari sana. Aku tidak tahu apakah angin malam akan membawa kalimat itu ke telinganya, dan pandangan sekilas tertuju ke sana. Aku hanya melihatnya menatapku dalam diam. Lalu tertawa kecil seolah mencemooh diri sendiri. Sosok perlahan menghilang. Setelah 3 hari tertiup angin, aku mendapatkan hasil itu. Licia bangun. Lebih cepat dariku. Yang bergegas ke rumah sakit adalah Mei Jibo, di kamar yang tenang dan dingin. Dia dengan lembut, di bawah tatapan tenang Licia. Kata demi kata. Mengatakan aku selalu menunggumu, Licia. Akhirnya kamu bangun. Aku tidak tahu dari mana dia tahu kabar Licia bangun. Juga pengakuannya yang tulus. Tidak tertarik. Pandangan melewati Licia. Mata itu, sejak aku muncul, selalu menatapku. Aku berbalik dan bertanya kepada dokter yang berdiri di samping. Kapan dia bisa keluar dari rumah sakit?
Dokter dengan hati-hati menjelaskan. Nyonya Li baru saja bangun dan perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi dan menjalani pelatihan rehabilitasi. Jika ada hal penting. Aku tersenyum sopan dan mengatakan tidak ada hal penting. Hanya saja aku akan bercerai. Aku baru saja selesai berbicara. Terdengar suara, "Pak." Li Xia menjatuhkan gelas air di tangan Mei Jibo. Di bawah tatapannya yang tak percaya. Menatapku dengan tajam. Matanya merah. Seperti sangat marah. Aku baru saja bangun. Kau bahkan tidak bertanya apapun. Dan sudah tidak sabar ingin menceraikanku. Lihat. Dia selalu pandai memutarbalikkan fakta. Membengkokkan kebenaran. Jelas-jelas dia menggunakan segala cara untuk memaksaku bercerai. Tapi sekarang malah menyalahkan. Aku ingin bercerai. Aku belum sempat berbicara. Terdengar suara Mei Jibo yang sangat pelan. Dengan kebingungan yang hampa. Memanggil kamar Li Xia. Sesaat menjadi sunyi. Dengan tenang aku melihat pecahan gelas di lantai. Mengabaikan tatapan marah Li Xia. Berbalik dengan tegas dan pergi. Hanya meninggalkan kalimat, saat keluar dari rumah sakit. Beritahu aku untuk mengurus perceraian. Setelah itu aku tidak pernah pergi ke rumah sakit lagi. Tapi ku dengar Mei Jibo setiap hari pergi ke rumah sakit. Apa yang dia lakukan di sana? Aku tidak tahu. Dan tidak peduli. Tapi yang buruk adalah, setiap 2 atau 3 hari aku menerima telepon dari rumah sakit. Isinya? Tidak lain adalah memberitahuku tentang kondisi pemulihan Li Xia. Aku tidak yakin apakah ini benar-benar perlu dilaporkan kepada keluarga. Tapi aku tidak ingin tahu. Jadi ketika mereka menelepon lagi, aku dengan halus menolaknya, dia sudah dewasa. Dan tidak perlu memberitahuku semua hal. Lain kali kalau bukan dia meninggal. Jangan meneleponku lagi. Sesaat sebelum menutup telepon. Terdengar suara pecahan kaca membentur lantai. Dan seruan terkejut Mei Jibo. Aku bertemu Li Xia lagi 2 bulan kemudian di malam hari. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Karena mobilku sedang dicuci. Jadi Liu Ruyan yang bekerja lembur bersamaku mengantarku ke bawah apartemen. Baru saja melihat mobilnya pergi. Terdengar suara marah dari belakang. Senyum di bibir Jibada membeku. Aku berbalik dan melihat Li Xia. Wajahnya agak pucat. Seluruh tubuhnya jauh lebih kurus. Jaket tipisnya tertiup angin malam. Membuat bayangannya memanjang. Aku berdiri di tempatku. Melihatnya berjalan ke arahku dengan tergesa-gesa. Kemudian bertanya dengan dingin. Sudah selarut ini? Kalian dari mana? Aku malas memperhatikannya. Tidak menoleh. Jika bukan karena perceraian ini, kurasa kita tidak perlu berbicara. Baru 2 langkah, aku dihentikan. Li Xia. Matanya galak. Mengatakan kata demi kata dengan gigi terkatup padaku. Jibada? Jangan lupa. Kita belum bercerai. Aku hampir langsung mengerti maksudnya. Merasa sangat ironis. Tidak bisa menahan diri. Tertawa kecil dan bertanya dengan lembut. Li Xia, akta pernikahan itu. Dulu tidak bisa mengendalikanmu. Apa kau pikir dia bisa mengendalikanku? Mei Jibo menghubungiku setelah Li Xia keluar dari rumah sakit. Sebulan kemudian, sejak Li Xia bangun dari koma, sikapnya terhadap Mei Jibo berubah 180 derajat. Begitu jelasnya bahkan perawat di rumah sakit pun bisa merasakan Li Xia bersikap dingin terhadap Mei Jibo. Setelah keluar dari rumah sakit, Li Xia bahkan menggunakan alasan buruk untuk mengurus pekerjaan. Menolak untuk bertemu dengannya. Kemudian setiap hari muncul di luar gerbang kompleks apartemen di bawah gedung kantorku. Karena dia tidak mau bercerai. Jadi setelah Mei Jibo menghubungiku, kata pertama yang dia katakan adalah, Jibada, kau sengaja kan? Sengaja mencari wanita untuk bersikap ambigu. Tujuannya adalah untuk memprovokasi Li Xia. Ingin membuatnya memohon padamu untuk kembali. Saat itu aku baru saja keluar dari restoran.
Terhibur dengan kata-katanya. Satu tangan memegang kopi. Tangan lainnya dengan santai dimasukkan ke dalam saku celana. Menatapnya dengan kepala tertunduk. Berbicara dengan tenang. Ya. Benar. Seperti yang kau pikirkan. Aku tidak tertarik mendengarkan tuduhan tidak berdasar jibada. Setelah berjalan melewatinya dan memasuki gerbang perusahaan. Aku berbalik dan melihat dia masih ingin ikut masuk. Lalu dihentikan oleh petugas keamanan. Menghadapi pertanyaan ragu-ragu dari petugas keamanan. Direktur Ji? Dia orang yang tidak berkepentingan, kataku sambil tersenyum. Setelah itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Mengenai Mei Jibo, aku dengar Li Xia berulang kali mengabaikannya. Setelah itu, Mei Jibo tidak tahan lagi. Dan dengan acuh tak acuh memberitahunya dengan suara dingin. Li Xia, sebaiknya kau tidak menyesal. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Tidak lama kemudian, dia menjalin hubungan dengan putri wakil direktur perusahaan mereka yang sangat menyukainya. Kata-kata yang diucapkan Xian Mei Meiji tidak sedikit pun memengaruhi Li Xia. Karena dia masih datang menemuiku dengan berbagai alasan seperti biasa. Dan bersikeras mengatakan, Jibada tidak akan bercerai. Aku hanya merasa ironis dan lucu. Ketika dia mencoba segala cara untuk memaksaku bercerai. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kita akan bertukar posisi. Dan orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah dia. Aku bahkan lama tidak mendengar dia berkata dengan lembut padaku. Jibada? Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Dia bilang mulai dari awal. Dia ingin aku berpura-pura Meiji Bo tidak pernah ada. Dia juga tidak pernah menyakitiku. Semua ini tidak pernah terjadi. Lalu bersamanya lagi tanpa prasangka. Mencintainya seperti dulu. Aku merasa sedikit tak berdaya. Lebih banyak kebingungan. Akhirnya hanya membalasnya dengan satu kalimat. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang sepertimu? Kata-kata Li Xia ini mungkin menyentuh lukanya. Seketika menjadi malu dan marah. Berkata dengan keras. Lalu kau ingin menikah dengan siapa? Dengan anak magang itu? Selesai. Dia bertanya lagi padaku. Gibada? Apakah kau sudah cukup membuat keributan? Dia ingin menceraikannya. Adalah untuk mengejar cinta sejati. Aku ingin bercerai berarti membuat masalah tanpa alasan. Sebenarnya sejak aku menyerah padanya. Sudah lama aku tidak marah. Karir lancar. Teman di sisi. Hidup nyaman. Sepertinya tidak ada lagi yang membuatku kesal. Hingga saat ini, emosiku kembali terpancing. Kata-kata tidak cukup untuk melampiaskan amarahku. Lalu aku mengangkat tangan tanpa ragu dan menamparnya dengan keras. Setelah suara tamparan, semuanya menjadi sunyi. Wajah Li Xia terputar ke samping karena tamparan. Dia mempertahankan posisi awal untuk waktu yang lama. Lalu tertawa kecil. Aku berhutang padamu. Tamparan ini kubayar padamu. Apakah kau puas? Aku tahu kau mengizinkannya mendekat. Hanya untuk membalas dendam padaku. Gibada, tujuanmu tercapai. Aku tidak menyangkal bahwa aku memang sedikit tertarik pada Liu Ruyan. Alasan ketertarikannya juga sederhana. Suatu kali, aku merasa terganggu oleh proyek yang sangat sulit untuk waktu yang lama. Di sore hari aku duduk sendirian di kursi di alun-alun dengan linglung. Di telingaku terdengar berbagai suara tawa dan canda. Balon dan gelembung warna-warni beterbangan. Tetapi semuanya tidak ada hubungannya denganku. Justru dalam suasana seperti itu, seekor beruang boneka menggandeng sebuah balon. Melewati kerumunan dan berjalan ke sisiku. Mengikatkan balon itu di pergelangan tanganku. Lalu menari seperti kelinci untukku. Sejujurnya, tariannya tidak standar. Tapi aku tetap tertawa dibuatnya. Aku sedikit bersandar ke belakang dan menatapnya. Mengolok-olok kostum beruang boneka itu. Liu Ruyan si botak, kau memang hebat. Dia maju beberapa langkah. Dia melepas penutup kepalanya. Memperlihatkan wajah yang merah merona.
Pelipisnya basah oleh keringat. Namun sepasang matanya jernih dan berkilau. Tatapannya terpaku di wajahku. Dia bilang apa yang dipakai tidak penting. Tarian apa juga tidak penting. Yang penting adalah Jipada. Kamu tertawa. Ya. Aku tertawa. Jadi alasannya sesederhana itu. Dia membuatku bahagia. Kemudian aku menyipitkan mata dan memperhatikannya dengan seksama. Setelah berpikir sejenak, aku bertanya apakah boneka beruang yang terakhir kali muncul di hadapanku juga kamu? Saat itu aku dan Licia pertama kali bertengkar karena Megib. Malam itu, aku bersandar di dinding kaca di kedai kopi dan berjalan. Saat merasa sedih, seekor boneka beruang berjalan ke arahku dan melakukan trik sulap untukku dari balik kaca. Saat itu Liu Ruyan belum datang ke perusahaan. Aku tidak tahu siapa orang di balik kostum itu. Hanya ingat bahwa pada akhirnya aku mengucapkan terima kasih tanpa suara dengan gerakan mulut. Dia menatapku dengan tenang selama beberapa detik. Kemudian perlahan berbalik dan menghilang di keramaian. Tidak lama setelah itu, aku mendengar perkenalannya di depan para peserta magang di perusahaan. Halo. Nama saya Liu Ruyan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini menari. Kali ini Liu Ruyan melepas kostumnya. Berdiri di depanku dan menatapku sejenak. Berbisik, "Apa kamu masih ingat aku?" Aku menarik-narik balon di pergelangan tanganku dan berkedip. Tentu saja aku ingat. Dibandingkan dengan perasaan seperti minuman keras yang diberikan Li Xia padaku. Perasaan Liu Ruyan seperti segelas limun yang segar dan bersih. Tidak terlalu menggetarkan. Juga tidak membuat orang kehilangan diri sendiri. Tenang dan hangat. Aku juga tidak akan kehilangan cinta karena hubungan yang gagal. Itu akan membuatku tampak seperti Li Xia. 4 tahun yang singkat itu terlalu penting bagi seluruh hidupku yang panjang ini. Jadi aku tidak menolak perasaan terhadap Liu Ruyan. Karena cinta pada dasarnya tidak salah, yang salah adalah orangnya. Dan Li Xia hanyalah kesalahan yang kutemui di jalan hidupku. Setelah melepaskan, ya sudah lepaskan saja. Setelah ini, semuanya tidak ada hubungannya lagi dengannya. Apalagi memahami perasaan tulus untuk membalasnya. Karena itu, terhadap ciuman tanya yang cukup percaya diri dari Li Xia, aku hanya menggelengkan kepala dengan ringan. Menatapnya dengan sinis karena terlalu percaya diri. Wajah Li Xia berubah pucat beberapa saat setelah aku selesai berbicara. Dan membuka mulutnya. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Dan juga sedikit serak. Bada. Aku tahu dulu semua salahku. Itu adalah obsesiku sesaat. Terlalu dalam menyakitimu. Tapi aku sekarang sudah tahu salah. Aku sudah mengerti orang yang benar-benar aku cintai adalah kamu. Jadi aku tidak akan bercerai. Menghadapi penampilannya yang keras kepala, aku tersenyum tipis tanpa peduli. Aku pikir jika seperti ini, maka Li Xia kamu juga bisa merasakan orang yang kamu cintai. Siang dan malam. Yang ada di pikiranku adalah wanita lain. Pisau yang dulu dia tikamkan padaku. Akhirnya kembali menusuk dirinya sendiri. Li Xia berkata, orang yang benar-benar dia cintai adalah aku, jujur saja. Mendengar kalimat ini hatiku tidak merasakan gejolak apapun. Bahkan sedikit membayangkannya. Jika aku harus membayar harga dengan disakiti dengan parah. Agar dia bisa membedakan siapa orang yang benar-benar dia cintai. Maka cinta ini bagiku adalah sebuah penghinaan. Apalagi, ini masih dibangun di atas Meijibo yang menipunya. Meninggalkannya sebagai dasar. Baru membuatnya menyesal setelah itu. Li Xia terus menggangguku untuk waktu yang lama. Aku tidak sengaja menghindarinya. Juga tidak menyuruhnya pergi dengan marah. Perusahaan di larut malam. Gerbang kompleks apartemen tempat hujan turun di bawah. Dia mau berdiri ya silakan. Mau menunggu ya silakan. Lagi pula, selain cara murahan seperti memaksa dan mengganggu, dia tidak bisa lagi mencampuri hidupku. Meskipun kami masih memiliki hubungan pernikahan. Ketika dia sekali lagi menghubungiku dan menanyakan kalimat seperti ini kepadaku.
Sebenarnya, Jibada, kamu juga tidak terlalu mencintaiku. Kan? Aku tidak tahu dengan perasaan seperti apa dia mengucapkan kalimat ini sambil menunduk. Dengan seksama melihat alis dan matanya. Aku bertanya padanya. Li Xia, apakah kamu masih ingat musim panas tahun kedua pernikahan kita? Sore musim panas yang penuh dengan suara jangkrik. Saat kita makan barbeque di restoran luar ruangan. Kita bertemu dengan sekelompok orang yang membuat keributan setelah minum. Dalam kekacauan, aku melindungi Li Xia dan terkena pecahan botol yang menusuk ke meja tipis. Darah dari luka di pinggang mewarnai rok kain kasa putih Li Xia menjadi merah. Saat bangun di kamar rumah sakit, aku langsung melihat Li Xia duduk di samping tempat tidurku dengan berantakan. Matanya merah. Memegang tanganku. Berkata dengan suara serak. Jibada, jangan begini. Baik. Aku benar-benar tidak bisa menerima kamu terluka. Saat itu aku tersenyum lemah padanya. Jangan khawatir. Tidak terlalu sakit. Memang tidak terlalu sakit. Tapi luka yang dia berikan padaku jauh lebih parah. Kenangan berlanjut dalam diam. Tidak ada dari kita yang berbicara. Yang terdengar hanyalah suara napasnya yang gemetar. Akhirnya, aku menghela napas tak berdaya. Li Xia, 4 tahun lalu. Kamu tak tertandingi di hatiku. Lama kemudian, dia membuka mulut dengan susah payah. Suaranya serak dan kering. Lalu sekarang? Sekarang di hatimu. Apakah aku tidak bisa menandingi dia lagi? Aku menatapnya dengan serius. Menggelengkan kepala. Tidak, Li Xia. Sekarang kamu tidak ada di hatiku lagi. Mungkin akhirnya sudah sampai pada jalan buntu. Dia menunjukkan senyum sedih. Mulai memainkan kartu keluarga. Tapi Jibada, kamu sudah berjanji pada nenek akan bersamaku dengan baik. Aku terdiam lelah. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya membuka ponselku dan menunjukkan foto padanya. Di dalamnya ada surat yang nenek tinggalkan untukku. Intinya adalah, jika Li Xia melakukan sesuatu yang keterlaluan, tidak perlu ragu. Tinggalkan dia. Jangan menoleh ke belakang. Dulu aku berpikir, surat ini tidak akan pernah berguna. Tanpa diduga akan digunakan 2 kali. Pertama kali aku tidak mendengarkan nasihat tepat waktu. Dan terjerat untuk waktu yang lama. Kedua kalinya adalah saat ini. Di luar jendela entah sejak kapan. Mulai gerimis. Senja yang suram menggantung. Mata Li Xia merah. Akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan pergi. Dengan langkah tergesa-gesa. Punggungnya terlihat menyedihkan untuk waktu yang sangat lama. Sebelumnya aku pernah membayangkan saat aku dipaksa oleh Li Xia untuk bercerai. Aku pasti akan merasa sakit dan benci. Melihat dia yang glamor. Dan kemudian mengatakan, Li Xia, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Sekarang hari itu benar-benar tiba. Emosiku sangat tenang. Saat bertemu di biro urusan sipil, Li Xia terlihat jauh lebih kurus. Kudengar hari itu setelah dia kehujanan. Dia kembali dengan demam tinggi yang tak kunjung reda. Dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Mungkin kecelakaan mobil itu benar-benar memberikan dampak besar pada tubuhnya. Teman saya memberitahu saya di telepon. Efek makan tidak berhenti. Gejala sisa kecelakaan mobil muncul dan tidak tahu berapa lama lagi bisa hidup. Perselingkuhan dalam pernikahan. Mengkhianati ketulusan. Inilah yang pantas dia dapatkan. Saya menyewa pengacara perceraian terbaik. Dan menyerahkan semua bukti perselingkuhan Li Xia. Jadi, saat pembagian properti, saya tidak melepaskan 1 sen pun. Keuntungan yang seharusnya menjadi milikku selama proses pengurusan dokumen. Li Xia tetap diam. Sampai dia pergi. Sebelum berpisah, dia tiba-tiba berbicara. Seolah bertanya padaku. Dan juga seolah menyembuhkan diri sendiri. Jika saat itu Magie tidak kembali, kita bisa menghabiskan sisa hidup ini bersama, kan? Jika Mei Jibo tidak kembali,
Kebohongannya padaku mungkin tidak akan pernah terungkap. Tapi dia akan selalu merindukan cinta sejatinya yang tak tergapai. Semakin lama, semakin indah citra cinta sejatinya di hatinya. Suatu hari nanti, dia akan mulai terus mengenang Mei Jibo. Karena sedikit konflik yang terjadi di antara kita. Dan aku akan menjadi objek yang dia benci dalam proses perbandingan diam-diamnya. Aku mendongak, tersenyum tipis pada langit tanpa awan. Licia, pusaran 3 orang yang terjerat ini. Awalnya aku tidak akan terjebak. Kaulah yang demi kepentingan pribadi menyeretku ke dalam kehidupan setelah perceraian. Tidak ada perubahan besar. Aku bekerja dan bersosialisasi seperti biasa. Kadang-kadang setelah menyelesaikan sebuah proyek, aku akan meluangkan beberapa hari untuk bepergian. Kecuali satu hal, aku dan Liu Ruyan telah menjalin hubungan. Setelah perceraianku, 3 bulan kemudian, saat menghadiri pesta ulang tahun teman, aku sedang mencari udara segar di teras. Seorang mitra kerja dari proyekku menghampiriku, menyerahkan segelas anggur. Dan dengan sopan serta elegan menanyakan tentang film lama yang dibicarakan saat bekerja sama sebelumnya. Baru-baru ini aku menemukan CD aslinya. Aku tidak tahu apakah Direktur Ji tertarik. Kita semua sudah dewasa. Maknanya sudah jelas. Aku sedikit menarik sudut bibirku. Tersenyum dan hendak berbicara. Ketika aku mendengar suara renyah muncul di belakangnya. Maaf ya. Aku yang mengantre duluan. Ini Liu Ruyan. Dia mengenakan gaun ekor ikan yang cerah dan elegan. Rambut hitam panjangnya tergerai di belakangnya. Dia hanya berdiri diam di tempat. Menatapku dengan tenang. Lembut dan mempesona. Angin malam membawa aroma bunga yang tidak dikenal. Aku memecah kesunyian terlebih dahulu. Diam-diam melirik gelas anggur di tangan mitra kerja. Dan berbicara terus terang. Maaf. Aku lebih suka limun. Jika ditolak, berhentilah di situ. Segera, hanya aku dan Liu Ruyan yang tersisa di teras. Aku berdiri dengan tenang sejenak. Lalu sedikit menundukkan kepala. Dan bertanya padanya sambil tersenyum santai. Jadi Liu Ruyan, film apa yang akan kita tonton? Dia mendongak dan menatapku juga. Matanya bersinar dengan nada yang sangat serius untuk menonton Aku Mencintaimu. Hubungan antara aku dan Liu Ruyan. Tidak ada adegan yang dramatis dan berkesan. Tetapi setiap kali aku memikirkannya, aku merasa bahwa di mana-mana ada episode yang indah dan menghangatkan hati. Susu hangat yang dia bawakan untukku di pagi hari. Terakhir teh penghilang mabuk yang dia bawakan untukku dan kemeja yang disetrika dengan baik. Dasi yang dipadukan, serta iga kecil favoritku di setiap meja makan malam. Terkadang, aku melihatnya di cermin. Ekspresinya saat dengan hati-hati membantuku mengeringkan rambut. Mau tak mau aku teringat akan bukti pertama kali aku menyadari perasaannya. Mungkin dia yang berdiri di belakangku di lift yang sama. Melalui cermin, tatapannya tertuju padaku. Tatapan yang tidak terlalu polos. Usia mental Liu Ruyan sangat dewasa dan sadar. Mandiri. Kemampuan luar biasa. Dalam hubungan kita ini, pengorbanannya terlihat dengan jelas. Lebih banyak dariku. Dan sepertinya aku tidak bisa memberikan apapun kecuali menemaninya. Sesekali aku bertanya padanya apakah dia merasa tidak adil. Dia menggelengkan kepalanya dengan tenang. Memelukku dan menghela nafas. Suaranya membawa keluhan yang tak terlukiskan. Aku hanya merasa kamu akan pergi kapan saja. Sejujurnya, aku pernah dikhianati dalam hubungan. Jadi meskipun aku menyukainya, aku masih akan meninggalkan jalan keluar. Tidak akan memberikan semua cinta. Hening sejenak. Akhirnya hanya bisa mengatakan. Tidak bisa membuatmu merasakan cinta 100%. Itu masalahku. Maaf. Mendengar ini, dia tersenyum seolah lega. Ucapannya sangat serius. Kalau begitu, aku akan lebih mencintaimu. Akan membuat cinta di antara kita tidak lengkap. Aku tidak tahu seberapa jauh aku dan Liu Ruyan bisa melangkah.
Tetapi saat bersama, aku merasa nyaman dan bahagia. Maka aku akan menjalani setiap hari dengan baik. Kenapa? Berkumpul tidak cocok maka berpisah. Asalkan aku nyaman. Ini adalah pelajaran yang kudapat dari hubungan gagal dengan Licia. Aku bertemu Licia lagi di tahun kedua setelah kami bercerai. Di pesta penyambutan teman yang kembali dari luar negeri. Saat aku kembali ke ruang pribadi dari toilet, aku terhalang di ujung lorong. Karena ada orang berkerumun menonton keributan. Berdesakan menghalangi jalan. Aku mundur dari kerumunan. Berniat melihat apa yang terjadi. Tak disangka aku melihat Licia yang juga terhalang di ujung kerumunan yang lain. Dia menatapku dengan tenang. Lalu mengalihkan pandangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku baru saja mendongak. Ketika melihat dengan jelas tokoh utama pria yang berteriak marah dalam drama itu. Salah satu tokohnya tertegun seperti orang gila. Kadang-kadang Meijibo harus mengagumi keajaiban takdir. Dia membuat kami bertiga bertemu karena perselingkuhan. Dan sekarang bertemu lagi dalam kejadian yang sama. Dulu Meijibo bersama dengan putri wakil direktur. Dan tidak lama kemudian mereka menikah. Sayangnya, di tahun kedua pernikahan, dia berselingkuh. Untuk sesaat aku tidak tahu apakah aku harus bersimpati padanya karena berulang kali dikhianati. Atau merasa senang atas hukuman yang diterimanya. Tetapi aku berharap di setiap detik dan menit penderitaannya. Dia akan ingat bahwa pernah ada seseorang yang juga tersiksa seperti ini karena dirinya. Kemudian kerumunan bubar. Saat aku dan Licia berpapasan, dia tiba-tiba memanggil namaku. Lalu dengan suara serak berkata, kata-kata yang tidak jelas. Aku berhenti untuk melihatnya. Tidak bisa membedakan ekspresinya. Seperti sedih, seperti menyesal, atau seperti kesedihan yang tak terkendali. Aku tidak tertarik untuk memikirkannya. Dengan nada lembut aku berkata, aku tidak akan memaafkanmu. Dan berharap kau tidak bahagia. Saya tidak merasa hangat dengan buruk. Konon, karena akibat dari bencana. Bertahun-tahun berobat di luar negeri. Pada akhirnya hanya sia-sia. Hanya tubuh yang memberikan kondisi psikologis yang memburuk. Terdiam dalam keadaan terhuyung-huyung. Liu Ruyan memanggilku dari jauh dan menghampiriku dengan tergesa-gesa memunggungi tubuhku. Entah kenapa aku merasa punggungnya agak bungkuk. Masih bergetar pelan. Namun tanpa suara. Pulang ke rumah dan berbaring di tempat tidur. Karena lelah, aku tidak ingin berbicara. Memegang ponsel Liu Ruyan. Dengan tenang dan tanpa tujuan mengacak-acaknya. Mungkin karena dia pikir setelah aku bertemu Licia. Aku teringat masa lalu yang buruk dan tidak senang. Jadi dia mendekat untuk menggenggam tanganku dan meminta maaf dengan lembut. Maafkan aku. Tepat pada saat ini, aku secara tidak sengaja menemukan di album fotonya yang lama bahwa orang di dalamnya adalah aku. Pada tahun ketiga kuliah, aku pernah menjadi guru les bahasa Inggris untuk seorang siswa SMA. Orang tuanya bercerai. Dia ikut ibunya, tetapi ibunya sibuk dengan karir. Selain hal-hal yang berhubungan dengan akademik, dia sama sekali tidak memberikan kasih sayang dalam hidupnya. Dia perlu les bahasa Inggris. Hanya untuk sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian ibunya. Oleh karena itu, peranku lebih seperti guru pembimbing. Lebih baik dikatakan aku pergi menemaninya secara khusus. Pelajaran terakhirnya adalah hari ulang tahunnya. Aku tidak tahu kesukaannya, jadi aku memilih rasa jeruk. Dia tidak makan banyak. Aku pikir dia tidak suka. Tanpa diduga, ketika pelajaran berakhir dan kami harus berpisah, dia dengan sungguh-sungguh memberitahuku. Aku sangat menyukai siswa itu. Yaitu foto Liu Ruyan. Dia diam-diam memotretku yang sedang makan kue dengan menyelipkan kartu ponsel di buku pelajaran yang dibalik. Sebenarnya, pada pandangan pertama aku bertemu dengannya di perusahaan. Aku sudah mengenalinya, yang membuatku terkejut adalah dia tidak hanya diam-diam memotretnya. Aku juga menyimpan foto itu begitu lama. Hatiku tiba-tiba bergetar. Aku tidak tahu kalimat terlambat yang dia ucapkan. Apakah berarti dia tidak keluar dari ruangan lebih awal dan pergi bersamaku?
Atau berarti dia tidak bisa mencariku sebelum Licia menyakitiku. Tapi tidak apa-apa. Aku akan memegang tangannya. Tersenyum kecil padanya. Tidak terlambat. Angin malam yang pas. Cahaya bulan yang sejuk. Lembut. Kekasih di sisi. Semuanya pas, selesai. Terima kasih sudah menonton.